Saat jalan tiba-tiba mati sendiri. Salah satu kelemahan untuk mobil-mobil lama ya, belum ada 1 tahun ganti Pak. Tapi udah putus. Kadang starternya panjang, kadang kayak nggak stasioner. Kalau olinya nggak cocok, ke aus saja lebih cepat. Spare-nya cuma kecil gitu. Harganya juga murah, jasanya tapi yang mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia, selamat siang dari Yogyakarta, tepatnya di bengkel GK Auto. Barusan ada customernya GK Auto, ada kendala di jalan dan kita siap bantu. Nah, kita coba cek apa permasalahannya, sehingga pada suatu saat nanti kita yang punya mobil juga bisa memahami apa aja sih permasalahan-permasalahan buat kendaraan yang mungkin kita harus persiapkan dari awal ya. Di sini sudah ada Mas Elin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Elin. Waalaikumsalam Pak Taufik dan Sobat AHPedia. Mana Pak Taufik? Lama tak jumpa gitu ya. Berapa tahun Pak? Ya, terus sekarang gemukan Mas Elin. Masa Pak? Proses penggemukan apa? Ya Pak. Enggak Pak. Sama aja Pak, masih mungkin Bapak karena lama nggak kesini. Iya, lama nggak kesini ya. Pak Taufik lebih gemuk lagi Pak. Baik, Sobat AHPedia. Apa yang mau kita gali yang akan disampaikan oleh Mas Elin, mudah-mudahan bermanfaat. Ayo kita cari tahu. Siap. Ya, Mas Elin, ini kendaraan Hyundai. Ada apa masalahnya, Mas? Ini masalahnya mobilnya tadi rencana mau liburan Pak. Rencana mau liburan? Iya. Dari Solo. Dari Solo. Bapaknya dari Solo. Surakarta, ya? Rencananya mau ke pantai. Iya. Nah, Pantai Gunung Kidul berarti ya? iya. Oke, karena bagus-bagus. Ternyata pas di perjalanan ada kendaraannya trouble Pak. Mobilnya mogok. Yang mogok, nah jadi nggak bisa hidup. Nggak bisa hidup. Mobil di sini di towing berarti? Itu towingnya masih ada Pak. Nah itu Sobat AHPedia. Di Jogja kalau ada masalah telepon towing diantar ke bengkel. Wah, iya. Keren ya. Biarpun sudah mau hampir ke pantai ya. Masalahnya. Udah dekat pantai itu Pak. Pantai dia? Udah dekat Pak. Paling 5 menit sudah sampai pantai itu Pak. Oke, baik. Permasalahannya tadi tidak mau hidup. Iya, nggak mau hidup. Itu mati tiba-tiba atau habis parkir Mati tiba-tiba, Pak. Oh, mati tiba-tiba. Saat jalan tiba-tiba mati sendiri. Ngeri juga ya kalau Iya, kasus Pak. seperti ini ya. Ngeri Pak. Baik, Sobat AHPedia. Ini kalau kejadian siang, alhamdulillah bisa terbantu. Alhamdulillah, iya. Kalau malam? Malam bisa Pak. Insya Allah Bisa bisa. Untuk wilayah Gunung Kidul Insya Allah kita bisa. Oh, 24 jam Sobat AHPedia. Nah. Oke, baik. Kita coba cari tahu. Gimana Mas Elin? Nah ini pas kita cek ditemukan. Nah, ini apa nih Pak? Gigi Pak. Ini gear. Apa nih Mas? Gigi timing belt Pak. Timing beltnya putus Pak. Timing beltnya putus. Nah, lah. Jadi tadi ini dibuka, udah? Iya. Udah dibuka nih. Ya ada tutupnya ini Pak. Nah tadinya tutupnya begini nih Pak. Nah ini kita ngecek timing beltnya ternyata nggak ada Pak. Mungkin ini modifikasi terbaru apa nggak tahu Pak. Model timing belt transparan. Goib. Ya ini kendalanya di sini Pak, timing beltnya putus, jadi emosinya nggak bisa hidup. Jadi ini salah satu kelemahan untuk mobil-mobil lama ya, yang memakai timing belt kayak gitu. Makanya sekarang untuk mobil sekarang udah kebanyakan dia pakai rantai yang nggak harus ganti. Kalau timing belt kan dia ada periodical maintenance-nya, dia berapa puluh ribu kilometer atau 80.000 biasanya 80.000 sampai 120.000 kilometer dia harus ganti timing belt. Ini nanti untuk di periodical maintenance-nya ikutnya servis besar Pak. Servis besar itu ganti timing belt kayak gitu. Berapa ribu tadi? Minimal 80.000. Tahunnya berapa tahun itu? Berarti 1 tahun 2 tahun lah Pak. 2 tahunan ya? 2 tahunan. Nah, tapi lebih baik kan ada beberapa mobil untuk itu gantinya per 40.000. Oh, ada yang lebih cepat lagi? Iya. Oh, jadi tidak bisa standar ya? Nggak beda mobil beda ini ya? Beda. Oke. Baik. Kayak gitu. Mas, apa sih penyebab dari timing belt ini putus? Kalau tadi Mas bilang kan ada waktu yang harus ditepati dan melakukan penggantian. Nah, selain itu, apa penyebabnya? Kalau memang dia di luar dari waktu putus atau lewat dari waktu putus? Kalau ini informasi dari yang punya, ini katanya sih belum lama ganti. Ya, maksudnya belum ada 1 tahun ganti Pak. Tapi udah putus. Kemungkinan itu bisa dari emang kualitas bahannya. Makanya untuk timing belt karena bongkarnya itu susah, kita sarankan untuk memakai part ori Pak, original. Kayak gitu, biar kualitasnya atau keawetannya dia lebih tahan lama daripada untuk part KW. Soalnya yang jelas penggantiannya kan ini kan cukup rumit, cukup lama lah ya kan, cukup lama. Jadi jasanya ya juga lumayan. Daripada ganti jasa fan belt ya Pak, beda.
Kalau ini kan harus banyak yang dibongkar, makanya untuk spare part yang bongkarnya lama, jasanya banyak, itu disarankan untuk pakai part ori. Seperti contoh kayak silker kas belakang. Silker kas belakang kan itu gantinya harus turun transmisi, Pak. Spare partnya cuma kecil gitu. Harganya juga murah, jasanya tapi yang mahal. Itu disarankan pakai part ori. Soalnya kalau part ori kan ya lebih terjamin lah untuk keawetannya, untuk ketahanannya ya lebih terjamin. Baik, itu salah satunya. Jadi part ori ya, ori harus original. digunakan original. Nah, Iya, original. selain itu masih ada nggak? Biasanya sih dari faktor itu atau timing lompat juga bisa. Tapi kalau timing lompat biasanya akan berpengaruh, akan berasa di engine-nya, seperti kayak engine pincang kayak gitu, Pak. Jadi kan kalau timing lompat kan efeknya nanti timing belnya kayak tarik-tarikan. Terus ada di situ kan ada tensionernya. Ada tensioner di dalam, Pak, di dalam, Pak. Belum dibongkar ini. Seperti Kalau rantai juga ada tensionernya ya? Iya. Kalau tensionernya macet jadi bikin timing belnya kencang terus, itu bisa bikin putus juga. Iya. Bisa bikin, sebenarnya sih faktor tensioner itu bisa bikin putus, bisa bikin kendor juga. Namanya tensioner kan ya, Pak ya. Kalau yang berbahaya yang mana? Yang kendor atau yang kencang? Ya dua-duanya berbahaya. Oke, kalau yang kendor apa bahayanya? Ya, kalau kendor kan efeknya nanti bisa lompat. Kalau yang kencang efeknya bisa putus. Jadi gimana, Pak? Berarti sedang-sedang saja ya. Yang sedang-sedang saja, Pak. Nah, berarti berarti ini kan baru diganti, Mas. Bisa jadi kan spare partnya mungkin nggak bagus ya. Bisa jadi. Nah, tapi bisa jadi juga tensionernya yang sudah mulai yang menyetelnya terlalu kencang. Ya bisa, cuman kan nanti dicek dulu biar lebih pasti kan, biar kita bisa menganalisa kan harus dibongkar dulu. Dan ini bongkarnya lama, nanti kalau di video bisa 1 jam lebih, Pak. Nah, Mas, ini saya menarik nih tentang tensioner. Nah, kalau tensioner itu sering diganti nggak? Enggak, beda, Pak. Nggak pernah Jadi tensioner itu bukan termasuk part periodikal. Oke. Jadi yang part kayak yang harus diganti kayak oli kayak gitu bukan, Pak. Jadi dia diganti kalau ada kerusakan. Kalau tensionernya udah lemah kayak itu baru dia diganti. Pernah nggak diganti? Harus diganti maunya yang Mas temukan lah. Ada beberapa mobil di servis. Nah, tipe tensionernya beda-beda, Pak. Ada yang model otomatis, ada yang model setelan. Terus kayak gitu, Pak. Tipenya beda-beda. Kalau yang model setelan kan mungkin karena itu bisa setel kendor kencengnya. Iya. Tapi kalau otomatis kan udah bawaan. Nah, yang paling sering rusak yang mana? Yang otomatis. Yang otomatis. Berarti ini mirip dengan tensionernya timing belt ya? Fan belt ya? Iya, sama. Yang model otomatis. Hampir mirip kayak gitu. Nah, kalau itu kan sering juga bunyi ya? Iya. Bunyi. Habis itu bisa patah juga pernya. Jadi kendor, jadi kayak lepas. Nah, berarti nanti akan Mas cek lagi dong tensionernya ini? Iya. Nah, nanti kan dibongkar sekalian dicek. Di situ kan ada lakar-lakarnya juga, Pak. Piring-piringnya. Nah, nanti sekalian dicek, kalau misalnya udah bunyi, ya disarankan sekalian ganti. Oke. Baik. Ini kan penyebab sudah kita ceritakan nih ya. Nah, resikonya, Mas. Ini kalau timing belt putus di jalan nih, ya kan? Apakah ada masalah dengan mesin di dalam mesin ini? Ada beberapa kendaraan sampai rompal kan, Pak? Ada kabarnya seperti itu. Masya Allah. Terjadi tabrakan? Tabrakan antar klep. Klep dengan piston. Klep dengan kepala piston ya? Iya, pada tawuran, Pak. Tapi tidak semua mobil? Tidak semua mobil kayak gitu. Nah, kalau ini, mobil yang sedang kita lihat ini? Kalau ini mobilnya kemungkinan masih aman, Pak. Jadi dia kan masih ada space juga kan. Nggak seperti mobil yang biasanya. Yang kabarnya sering bertabrakan itu putus, tabrakan ya kan, bengkok Mas ya? Iya. Itu waduh banyak mahal. Tapi untuk mobil-mobil sekarang yang ini, Pak, tahun-tahun ini masih menggunakan timing belt kayak Innova kayak gitu kan, kayak Fortuner. Itu masih pakai timing belt itu? Ada yang pakai timing belt, Pak. Itu kan ada ini, Pak, indikator di speedometernya, ada tulisan timing belt. Nah, itu risiko pertama tadi, dia bisa ada tabrakan di mesin-mesin tertentu. Nah, selain itu yang pasti nggak bisa hidup, Pak. Nggak bisa hidup. Iya, selalu. Ini kendaraannya pasti nggak bisa hidup. Soalnya namanya aja timing belt, sabuk timing, sabuk pengapian. Jadi fungsinya buat ngatur pengapian. Iya, betul. Iya. Kalau pengapiannya nggak diatur, ya nggak bisa hidup. Nah, kalaupun kondisi kayak gini kan nggak ada timing belt lagi nih.
Ya, Ini berarti udah dilepas sama customer berarti? bukan dilepas Pak, putus makanya di dalam Pak. Di dalam, turun ke bawah ya. Iya, turun ke bawah Pak. Nah tuh Sobat Topedia, yang kedua itu mobil tak bisa hidup. Nah kalau umpamanya dia timing belnya nggak putus, kalau kendor, Kalau kendor efeknya lompat. Kalau lompat efeknya kayak seperti mesin pincang. Kadang mesin starternya panjang, kadang kayak nggak stasioner. burung gitu. Lebih parahnya juga kadang mau hidup terus habis itu mati lagi. Kadang nggak hidup sama sekali. Banyak Pak. Karena ini gejalanya. Kalau timing chain kan nggak perlu diganti, nggak ada periodical maintenance-nya. Dia digantinya kalau rusak. Tapi kalau timing belt ada periodical maintenance-nya. Jadi ada beberapa kilometer harus diganti. Dengan oli mesin ada hubungannya nggak? Mas apanya Pak? Dengan kerusakan dari timing belt? Nggak Tidak pengaruh. ada. Soalnya ini dia di luar Pak, di luar oli mesin. Berarti Jadi- ini tidak ada percikan oli di sini? Nggak ada Pak. Beda sama timing chain. Kalau timing chain kan ada ya? Ada, timing chain kan di dalam ruangan oli. Iya benar. Kalau ini di luar Pak, Kering berarti? kering. Kalau ini kering, olinya di sebelahnya. Oke. Terpisah sama dinding Pak. Dinding aluminium. Kalau kita beralih sedikit ke timing chain. Kalau timing chain itu pengaruh nggak oli? Dia pengaruh. Kalau pengaruh. Jadi kalau olinya nggak cocok, ke aus saja lebih cepat. Efeknya jadi lebih cepat bunyi. Wah. Ada plus minusnya ya Pak Ada ya? plus minusnya ya? Kalau ini dia kering, Iya. nah kalau yang sana dia butuh percikan oli. Iya. Berarti pengaruh antara oli yang baik dan tidak itu mempengaruhi Keawetan. keawetan. Iya. Sobat Topedia, plus minus, pilih mana? Tapi sekarang sudah nggak ada, udah rata-rata udah nggak pakai lagi Mas ya? Timing chain udah jarang ya? Kebanyakan ada beberapa mobil masih pakai, cuman kebanyakan udah pakai yang model rantai atau chain, timing chain. Yang beltnya sudah mulai nggak dipakai lagi berarti? Iya. Baik, terima kasih. Tips untuk Sobat Topedia yang masih menggunakan mobil timing belt, apa Mas? Timing belt paling harus rutin untuk pengecekan timing beltnya Pak. Jadi mungkin harus ada service recordnya. Jadi harus berapa puluh ribu kilometer dia harus ganti. Semisal kita ambil aja paling singkatnya 40.000 kilometer. Jadi 40.000 kilometer itu kan masuknya ke servis besar. Mendingan sekalian untuk timing beltnya sekalian diganti. Biar soalnya kalau semisal kasusnya seperti ini, dia tambah gejala. Kalau semisal putus di jalan tiba-tiba mogok. Udah kayak gitu aja Pak. Nggak ada gejala ya? Nggak ada gejala Pak. Nyeng, enak, santai gitu ya? Kalau udah Tiba-tiba putus mati. Kalau malam, tengah malam di hutan, nah itu. Apalagi di alas roban gitu. Baik Sobat Topedia, jadi kata Mas Elin, usahakan ada service record ya. Iya, service record. Nah kan kadang kita beli mobil bekas Mas, nggak ada catatannya, terus Iya. gimana? Nah, itu pentingnya pengecekan gerak cek saat habis beli mobil Pak. Setelah punya mobil, langsung ke bengkel? Iya Pak. Jadi yang pertama yang paling penting ya, kalau pribadi saya Pak ya, pribadi saya kalau semisal saya beli mobil bekas nih, itu walaupun kata orangnya Mas olinya baru ganti, ya kan biasanya kan kayak gitu ya Pak ya. Entah itu beneran atau itu trik penjual karena nggak tahu. Nah, itu tapi kalau udah kebeli, nggak cuma mobil, motor pun kayak gitu. Kalau beli mobil bekas, yang paling simpel kan oli dulu. Oli itu wajib langsung kita ganti. Supaya kenapa Pak? Supaya kita tahu service recordnya. Jadi terakhir ganti oli berapa. Jadi nanti olinya nggak terlalu telat. Apalagi untuk beberapa orang yang jarang ngecek oli. Kayak gitu. Karena biasanya ada yang beberapa orang yang jarang buka mesin gitu aja Pak. Jarang buka. Ya. Ada beberapa ya karena Pak. Kayak gitu. Jadi yang penting jalan gitu. Kan itu jarang ngecek oli kan kita nggak tahu posisi olinya seperti apa. Baik, oke. Terima kasih Mas Elin. Ya. Selamat bekerja. Mudah-mudahan langsung bisa selesai ya. Ya. Dan kendaraan bisa kembali ke Solo berarti. Solo lagi Pak. Terima kasih Mas Elin. Sama-sama Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.